إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da, rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat bisa ibadah, dan tentu nikmat yang paling mulia, yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa yang kita jalani adalah perintah Allah yang dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan inilah tempat atau kesempatan kita sekalian untuk meningkatkan amal ibadah pada Allah, ibadah yang bersifat mahdhah dan ibadah yang ghairu mahdhah. Banyak orang meningkatkan amal ibadahnya di bulan Ramadan, bahkan banyak juga yang sampai meliburkan, meniadakan kegiatan-kegiatan lain, hanya ingin fokus pada ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meskipun ibadah-ibadah yang kita lakukan baik di bulan lain dan khususnya di bulan Ramadan ini, kita tentu tidak ingin amal ibadah kita ini sia-sia. Kita tidak ingin amal ibadah kita ini tidak ada nilainya. Kita tidak ingin ibadah kita di mata Allah ini tidak ada catatan di hadapan Allah atau tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua teringat kepada satu ayat yang di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang nabi yang sudah kita kenal dengan gelar yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim dengan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah, itu pun masih mengkhawatirkan, masih merasa ragu-ragu, masih berupaya supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai mendirikan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan ini.
Itu artinya apa? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa jaminan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata menjadi hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah, apakah amal kita ini diterima atau tidak diterima. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana upaya kita supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak ulama yang memberikan syarat bahwa dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran dari hadis, ulama-ulama banyak yang mendefinisikan, banyak yang mengklasifikasikan, banyak yang memberikan catatan bahwa amal ibadah itu kalau ingin diterima harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sangat penting, sangat perlu dengan ini. Karena apa? Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan ini yang sudah kita upayakan dengan semaksimal mungkin supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu amal ibadah akan bisa diterima oleh Allah kalau orang yang mengerjakan itu adalah orang yang beriman. Orang yang mengakui beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya, dan iman kepada Rasulnya, serta iman kepada hari akhirat dan ketentuan Allah, baik dan buruknya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu fil hayat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya kurang lebih barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki atau kalangan perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan menghidupkannya dalam kehidupan yang baik, dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Jadi syarat yang pertama supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang beranggapan kalau sudah berbuat baik itu tidak perlu melihat apa keimanannya dan tidak perlu melihat apa agamanya. Tetapi Allah di dalam firman-Nya tadi menegaskan bahwa syarat utama supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa orang hanya cukup berbuat baik saja tetapi tidak diikuti dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat supaya amal kita diterima oleh Allah adalah kita kerjakan dengan cara ikhlas. Ikhlas itu artinya sofi, artinya bersih, tidak ada embel apa-apa. Ikhlas itu artinya kita sepenuhnya menyerahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ini adalah perintah secara umum, perintah yang menegaskan bahwa amal ibadah apapun yang kita lakukan semuanya dalam kerangka ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita mengelmoni atau dengan cara kita mempelajari ilmu ibadah kita. Kalau bahasa lainnya juga disebutkan bahwa amal ibadah kita
yang diterima oleh Allah itu adalah yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara sholat, bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara berinfak, bagaimana cara sedekah, bagaimana cara membayar zakat, dan bagaimana cara ibadah-ibadah lain termasuk haji. Itu semuanya sudah ada tuntunan dan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang beberapa amal yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi bisa dikembangkan, bisa dikiaskan. Maka Rasulullah memberikan penegasan untuk urusan ibadah mahdho. Rasulullah sudah menentukan, bahkan seperti haji, Rasulullah menegaskan ketika selesai melakukan ibadah haji, Rasulullah menegaskan, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara kamu berhaji seperti yang saya kerjakan. Atau di dalam sholat, Rasulullah juga sudah menegaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya apa? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya dituntut untuk diketahui secara ilmunya. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa orang yang beribadah dengan ilmu itu akan mempunyai nilai yang lebih tinggi, lebih baik daripada orang-orang yang melakukan ibadah tetapi tidak berilmu. Bahkan di satu kesempatan Rasulullah menegaskan bahwa tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ini dalam tanda kutip, dalam kesempatan tertentu Rasulullah menegaskan seperti itu. Dan ada satu cerita bahwa di suatu hari ada setan tidak berani masuk ke masjid karena di dalam masjid itu ada seorang yang berilmu yang sedang tidur. Dalam konteks itu sekali lagi Rasulullah menegaskan tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Yang keempat, syarat ibadah kita diterima oleh Allah adalah adab. Adab atau akhlak. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bagaimana kaifiyah ibadah yang kita lakukan itu seperti apa, maka kunci yang berikutnya supaya ibadah kita diterima Allah adalah akhlak atau adabnya. Banyak orang yang sudah faham bagaimana sholat, banyak orang yang sudah faham bagaimana membayar zakat, bagaimana orang bersedekah, bagaimana orang yang melakukan ibadah-ibadah lain termasuk membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu adabnya. Bagaimana orang membayar zakat misalnya, atau memberikan sedekah atau berinfak, tapi dia memberikannya dengan cara melempar, atau dengan cara yang kasar, atau dengan cara yang tidak beretika, maka menurut sebagian ulama itu tidak menjadi ciri bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, adab juga merupakan syarat bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran baik, tetapi ketika membaca Quran itu sampai mengganggu orang lain, maka itu juga tidak memenuhi adab yang baik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, syarat yang kelima supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menuntunkan setiap pagi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di setiap pagi kita dituntunkan oleh Rasulullah SAW meminta 3 hal. Yang pertama, minta ilmu yang manfaat. Kenapa ilmu yang manfaat? Kalau ilmu yang manfaat, kalau itu diterima oleh Allah, ini menjadi sedekah jariyah, menjadi amal ibadah kita yang akan mengalir pahalanya meskipun kita sudah mati. Yang kedua yang kita minta di setiap pagi itu adalah rizqan thayyiba, rizki yang baik. Kenapa rizki yang baik?
Karena rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang baik itulah kalau kita sedekahkan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga akan menjadi pahala kita yang akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga yang kita minta setiap pagi adalah bagaimana kita meminta pada Allah wa amalan mutaqabbala. Kita minta semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita semua tidak ada yang tahu. Kita semuanya tidak ada yang paham apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah. Banyak orang yang menganggap bahwa dirinya sudah melakukan amal ibadah yang luar biasa. Salat malamnya, salat tahajudnya, salat duhanya, salat fardu lainnya dikerjakan dengan baik, tetapi dia lupa bahwa semuanya itu perlu didukung, perlu dikuatkan dengan doa. Kita mohon pada Allah supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim tadi sudah kami sebutkan di awal bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang meskipun dia seorang nabi, meskipun dia rasul yang mendapat gelar atau julukan Khalilullah, tetapi Nabi Ibrahim masih mengajarkan kepada kita supaya kita tetap meminta pada Allah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun kalau ibadah kita diterima oleh Allah, insya Allah itulah yang akan menjadi penolong kita nanti di hari akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kita lihat apa ciri-ciri orang itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari Hasan Al-Basri yang luar biasa, ungkapan yang agak panjang kami bacakan. Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'duha. Wa min uqubatis sayyiati as-sayyiatu ba'duha. Fa idza qabalallahu ta'ala al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ati wa yusarrifuhu 'anil ma'siyati. Arti sederhananya kaum muslimin rahimakumullah, bahwa orang itu amalnya diterima atau tidak itu dilihat dari efek dia setelah melakukan ibadah. Kalau salat jelas, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat itu maka orang bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kita lihat saja atau kita bisa melihat pribadi kita masing-masing, apakah salat yang kita lakukan itu sudah bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang semakin taat kepada Allah, atau sebaliknya. Kalau ibadah kita itu bisa menghantarkan kita bisa menjadi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu termasuk ciri-ciri dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang pendek dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Yabna Adama illam tazid illam takun ziyadatan fa anta fi nuqsan." Wahai anak Adam, jika ibadahmu itu tidak menambah, semakin dekatnya kamu kepada Allah, maka ketahuilah bahwa engkau sedang dalam keadaan berkurang amal ibadah. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian singkat ini mudah-mudahan ada hikmahnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.